Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisia Syifa Makfira dengan nomor NIM 20 11 52 20 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program pengurutan dengan metode bubble sort dan program pencarian dengan metode sequential search. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah demo aplikasi. Saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Nah, di sini kita inputkan data, sembarang data. Di sini saya menginputkannya secara acak karena kita akan mengurutkannya. Nah, jika data yang kita inputkan itu melebihi dari indeks array yang telah kita tetapkan pada codingannya, maka akan keluar pesan ruang penginputan penuh. Lalu di sini di edit 2 ini kita bisa memasukkan angka atau data yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin mencari data 3. Lalu kita klik tombol search. Nah, data ditemukan, yaitu pada indeks ke-1 dan indeks ke-7, dan data yang ditemukan adalah data 3. Dan bagaimana jika kita memasukkan data 12 misalnya? Nah, akan keluar pesan maaf data tidak ditemukan karena memang pada saat penginputan data tidak ada data 12 yang saya inputkan. Maka akan keluar pesan maaf data tidak ditemukan. Nah, di sebelah sini ada tombol sort atau tombol pengurutan, di mana jika kita klik akan menampilkan hasil pengurutan. Nah, seperti ini. Dan di sini ada 2 kolom untuk hasil pengurutan. Di sini ada kolom ascending, di mana pada kolom ascending ini hasil pengurutan diurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Sedangkan yang di sebelahnya di kolom descending ini hasil pengurutan diurutkan dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, yang terakhir ada tombol clear, digunakan untuk menghapus data yang telah kita inputkan tadi, beserta hasil dari program yang telah kita lakukan. Nah, jika kita klik akan menghapus semua datanya. Nah, yang kedua adalah codingan. Nah, sebelum kita masuk ke kode programnya, saya akan menjelaskan dulu form 1 ini, di mana saya membuat judul yang ada di sini menggunakan label. Lalu di sini ada edit 1, yaitu tempat untuk menginputkan data atau memasukkan data yang ingin kita proses. Nah, lalu di sini ada button 1 atau button input, yaitu digunakan untuk menjalankan aksi penginputan data. Nah, lalu di sini ada list box 1, dan list box 1 ini digunakan untuk menampilkan menampilkan data yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan ini saya beri nama dengan array A. Nah, selanjutnya di sini ada edit 2, yaitu digunakan untuk tempat memasukkan data yang ingin kita cari. Lalu selanjutnya di sini ada list box 2, yaitu tempat untuk menampilkan hasil pengurutan secara ascending, dan di sebelahnya ada list box 3, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil pengurutan secara descending. Lalu di sebelah sini ada list box 4, yaitu digunakan untuk menampilkan indeks dari data yang telah ditemukan. Lalu di sini ada list box 5, yaitu digunakan untuk menampilkan data dari array yang kita cari. Lalu di sini ada button 2, yaitu digunakan untuk menjalankan aksi pengurutan. Lalu di sini ada button 3 atau button search, yang digunakan untuk menjalankan aksi pencarian data. Nah, yang di sini yang terakhir adalah button 4 atau button clear, digunakan untuk menjalankan aksi penghapusan data. Baiklah, untuk kode pemrogramannya, pertama di sini saya mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, di mana di sini ada array A dengan indeks 10, array B dengan indeks 10,
Lalu ada variabel A dan B sebagai indeks dari masing-masing array tadi. Lalu kita masuk ke button 1 yang ada di sini, yaitu button 1 itu merupakan button penginputan. Nah, di sini ada kondisi jika A kecil dari 10, maka array A dengan indeks A sama dengan string to integer edit 1 sama dengan teks. Maksudnya pada edit 1 akan dimasukkan array A dengan indeks A, namun sebelum itu kita harus mengubahnya dulu dari bentuk string menjadi bentuk integer sehingga bisa dimasukkan ke dalam edit 1. Lalu di sini ada listbox 1 sama dengan clear, artinya setelah dilakukan penginputan satu kali, maka listbox 1 akan dibersihkan sehingga tidak terjadi penumpukan data. Nah, lalu di sini ada perulangan for dengan kondisi integer i sama dengan 0, i kecil sama dengan a, dan i plus plus. Artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangannya. Lalu di sini jika kondisi for ini terpenuhi, maka listbox 1 sama dengan item sama dengan add array A dengan indeks i. Maksudnya jika kondisi for ini terpenuhi, maka pada listbox 1 akan ditambahkan array A dengan indeks i. Lalu di sini a++ artinya a increment atau a bertambah 1 setiap kali dilakukan prosesnya. Lalu jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi else, di mana akan ditampilkan pesan yaitu ruang penginputan penuh. Lalu di sini ada edit 1 clear dan edit 1 set focus. Maksudnya pada edit 1 clear ini setelah kita menginputkan data pada edit 1 itu, maka akan dibersihkan sehingga tidak terjadi penumpukan data, dan pada edit 1 set focus agar kursor kita selalu berada di edit 1 itu, sehingga kita ketika ingin menginputkan data tidak perlu mengklik bagian dari edit 1 tersebut. Lalu kita masuk ke button 2. Button 2 itu merupakan tombol untuk mengurutkan data. Di sini saya mendeklarasikan data dengan tipe data integer, yaitu variabel temp. Lalu kita masuk ke perulangan for untuk mengurutkan datanya, di mana di sini ada perulangan for dengan kondisi integer i sama dengan 1, lalu i kecil dari a dan i++ atau i increment dengan i akan bertambah setiap kali perulangannya, maka akan dijalankan fungsi perulangan kedua, di mana kondisi ini disebut dengan fungsi perulangan bersarang atau ada perulangan di dalam perulangan. Lalu pada perulangan yang kedua ini kondisinya adalah integer j sama dengan 1, lalu j kecil dari a dan j++ sama j tadi akan bertambah 1 setiap kali perulangannya, maka kita akan masuk ke dalam percabangan if dengan kondisi jika a array A dengan indeks j kecil dari array A dengan indeks j kurang 1, maka array A dengan indeks j tersebut kita simpan di dalam variabel temp. Lalu array A dengan indeks j kurang 1 kita pindahkan letaknya ke posisi dari array A dengan indeks j. Lalu nilai yang ada di temp tadi kita kembalikan ke array A dengan indeks j kurang 1. Lalu listbox 2 clear, artinya listbox 2 dibersihkan. Lalu untuk menampilkan hasil dari pengurutannya, kita gunakan perulangan for dengan kondisi integer j sama dengan 0, j kecil dari a dan j++, maka pada listbox 2 sama dengan item sama dengan add array A dengan indeks j. Artinya jika kondisi perulangan for yang ada di sini terpenuhi, maka pada listbox 2 akan ditambahkan array A dengan indeks j. Nah, yang telah saya jelaskan ini merupakan pengurutan secara ascending, yaitu pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar atau pengurutan menaik, ditandai dengan
tanda yang ada di if sini, yaitu tanda kecil. Lalu jika kita ingin membuat perulangannya menjadi descending, kita hanya tinggal mengganti tanda yang ada pada if ini menjadi tanda kebalikannya atau tanda besar pada program saya. Selebihnya sama, yaitu ada perulangan for dengan kondisi integer i sama dengan 1, i kecil dari a dan i plus plus. Lalu di sini ada perulangan bersarang, ada for di dalam for dengan kondisi integer j sama dengan 1, lalu j kecil dari a dan j plus plus. Lalu kita masuk ke percabangan if dengan kondisi jika area A dengan indeks J besar dari area A dengan indeks J kurang 1. Nah, di sini perbedaannya pada tanda yang ada di kondisi if. Lalu sama seperti tadi, kondisi yang akan dilakukan setelahnya. Lalu untuk list box 3 clear, artinya list box 3 akan dibersihkan. Lalu untuk menampilkannya sama seperti tadi, yaitu for integer j sama dengan 0, j kecil dari a dan j plus plus, maka list box 3 sama dengan item sama dengan add array a dengan indeks j. Maksudnya jika kondisi for ini terpenuhi, maka pada list box 3 akan ditambahkan array a dengan indeks j. Lalu kita masuk ke button 3, di mana button 3 tersebut merupakan tombol search. Nah, di sini untuk menjalankan aksi pencarian data, pertama saya mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel cari dan variabel kondisi. Lalu cari sama dengan string to integer, edit 2 sama dengan text. Maksudnya nilai cari ini akan kita inputkan ke dalam edit 2. Namun sebelumnya kita harus mengubahnya dulu dari bentuk string menjadi bentuk integer. Lalu list box 4 clear dan list box 5 clear, artinya list box 4 dan list box 5 akan dibersihkan sehingga tidak terjadi penumpukan data. Lalu untuk program aksi pencariannya, kita masuk ke perulangan for. Di sini saya kondisinya integer k sama dengan 0, lalu k kecil dari a dan k plus plus, maka kita akan masuk ke percabangan if dengan kondisi jika cari yang kita cari sama dengan array a dengan indeks k, maka kondisi sama dengan 1 atau kondisinya ketemu. Maka setelah itu array b dengan indeks b array b dengan indeks b sama dengan array a dengan indeks k, maksudnya pada array b dengan indeks b akan dimasukkan nilai dari array a dengan indeks k. Lalu selanjutnya list box 4 items add k, artinya pada list box 4 akan ditambahkan nilai k atau nilai dari indeks dari data yang ketemu. Lalu pada list box 5 items add array b dengan indeks b. Pada list box 5 ini akan ditampilkan array b dengan indeks b, di mana array b dengan indeks b ini merupakan data yang kita cari dan data yang ketemu. Lalu nilai b akan increment atau bertambah setiap kali perulangannya. Lalu di sini untuk menampilkan pesan seperti tadi, maka kita gunakan percabangan if dengan kondisi jika kondisi sama dengan 1, maka akan ditampilkan pesan data ditemukan. Tapi sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, kondisi if tadi tidak terpenuhi atau kita masuk ke kondisi else, maka pesan yang akan ditampilkan adalah maaf, data tidak ditemukan. Lalu ada edit 2 clear untuk membersihkan data pada edit 2, dan edit 2 set focus agar kursor kita selalu berada di edit 2 tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada button 4, di mana button 4 tersebut merupakan button atau tombol clear untuk menghapus data. Nah, pada button clear ini untuk menjalankan aksi penghapusan data tersebut, kita buat codingan dengan
list box 1 sama dengan clear, list box 2 sama dengan clear, list box 3 clear, 4 clear, dan 5 clear. Lalu A kita inisialisasikan dengan 0 agar data kita terreset kembali seperti semula. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dari bubble sort tersebut dan metode dari sequential search tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bubble sort dan sequential search tersebut. Pertama, bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Nah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari data yang terbesar ke data terkecil atau disebut dengan ascending, dan bisa juga dari data terkecil ke data terbesar atau disebut juga dengan descending. Saya akan menjelaskan sedikit proses bagaimana bubble sort itu mengurutkan data. Di sini saya misalkan kita memiliki data 3, 2, 1, 5, 4. Lalu kita ingin mengurutkan data tersebut dengan cara kita masuk ke codingan tadi, yaitu di sini ada for integer i sama dengan 1, i kecil dari a dan i plus plus, dimana kondisi pertama itu adalah i sama dengan 1. Lalu nilai i tersebut harus kecil dari a, atau nilai a kita di sini merupakan banyak data yang kita punya, yaitu ada 5 data. Nah, nilai i tadi kecil dari 5, berarti kita masuk ke perulangan selanjutnya, dimana nilai j diinisialisasikan dengan 1, dan nilai j yang 1 tersebut juga kecil dari 5 atau dari nilai a kita. Lalu jika terpenuhi, kita masuk ke percabangan if, dimana jika area A dengan indeks J, area A dengan indeks J tersebut kecil dari area A dengan indeks J kurang 1, maka akan dilakukan proses pengurutan. Nah, kita cek area A dengan indeks J kita berarti area A dengan indeks 1, karena nilai J kita adalah 1 kecil dari area A dengan indeks J kurang 1, dimana nilai J kita adalah 1 dan dikurang 1, maka area A dengan indeks 0. Lalu kita lihat di sini ada kondisi area A dengan indeks 1 kecil dari area A dengan indeks 0. Maka nilai area A dengan indeks 1 tersebut adalah 2 di sini, dan area A dengan indeks 0 tersebut pada data saya bernilai 3. Nah, 2 kecil dari 3, maka kondisi if kita terpenuhi, maka kita akan menjalankan atau mengeksekusi program pengurutan kita, dimana area A dengan indeks J kita simpan dulu di variabel temp, dimana area A dengan indeks J kita tadi merupakan nilai 2. Nah, kita masuk ke kondisi selanjutnya, area A dengan indeks J kurang 1 atau di sini merupakan nilai 3, kita pindahkan letaknya ke posisi area A dengan indeks J, maka nilai 3 tersebut akan bergeser ke posisi dari nilai 2 tadi, atau berada pada letak indeks ke 1. Nah, selanjutnya nilai yang ada pada variabel temp tadi kita kembalikan lagi ke area A dengan indeks J kurang 1, dimana nilai yang ada pada variabel temp merupakan data 2. Maka kita kembalikan letaknya ke area A dengan indeks J kurang 1, atau kita kembalikan ke posisi area dengan indeks 0, sehingga data kita akan dua data pertama akan terurut menjadi 2, 3, 1, 5, 4. Nah, akan berulang selanjutnya sampai kondisi tersebut, kondisi perulangan kita tidak terpenuhi. Maka nanti data kita ini akan terurut sampai habis. Kita tetapkan data yang ingin kita cari. Yang ingin kita cari, misalnya kita ingin mencari data data 1. Maka kita masuk ke
pada codingan saya ini kita masuk ke perulangan for yang ada di sini, dimana jika K sama dengan 0 dan K kecil dari A, dimana A kita di sini adalah 5 atau banyak dari data yang kita punya, maka kan kondisi for tadi terpenuhi. Maka kita masuk ke kondisi if, dimana jika yang kita cari tersebut sama dengan area A dengan indeks K, maka kondisi pencarian akan ketemu. Dimana di sini kita memiliki data yang ingin kita cari adalah data 1. Lalu data 1 ini apakah sama area A dengan indeks 0, karena K kita yang pertama adalah 0. Di sini area K dengan indeks 0 kita tersebut, area A dengan indeks K kita, di mana area A dengan indeks 0 kita merupakan angka 3, maka angka 1 kita yang ingin kita cari tersebut tidak sama 3, maka data kita tidak ketemu. Lalu lanjut, dimana nilai K akan bertambah 1, lalu akan dicek lagi kondisinya, akan dibandingkan apakah data yang kita miliki tadi yang ingin kita cari tersebut apakah sama dengan indeks selanjutnya dari data yang kita punya. Nah, di sini nilai 1 kita bandingkan dengan area A dengan indeks 1, yaitu nilai 2. Nah, di sini tetap tidak sama karena 1 tidak sama dengan 2. Maka perulangan akan terus berlanjut hingga ketemu. Nah, di sini pada indeks kedua atau nilai area A dengan indeks kedua tersebut merupakan 1, kita bandingkan dengan data yang ingin kita cari, yaitu data 1. Nah, di sini nilainya ketemu atau nilainya sama, yaitu 1 sama dengan 1. Maka jika kondisi tersebut sama, maka kondisi ketemu sehingga data ditemukan. Nah, sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Saya harap teman-teman dapat paham dan mengerti terhadap apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.